Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Renita Yudita Trepsari. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu editing dan layouting pada naskah yang telah diberikan. Sebelumnya kita akan membuka naskah yang telah diberikan terlebih dahulu. Nah, ini naskah yang akan kita sesuaikan dengan pedoman skripsi Fakultas Ekonomi. Nah, di sini kita akan membenahi marginnya terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke menu layout, kita pilih marginnya yang ini, kelas custom setting, lalu kita pilih size nya 4. Nah, jika sudah seperti itu, kita akan mengedit bagian ini, bab, subbab, dan sub-subbabnya menggunakan heading 1, 2, dan 3. Langsung saja ini kita ganti terlebih dahulu bab 1. Nah, bila sudah seperti itu, kita langsung masukkan heading 1-nya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau bagian bab itu menggunakan heading 1, sedangkan subbabnya itu heading 2. Nah, seperti itu tampilannya. Dan jangan lupa untuk kita kasih tab. Nah, di ini bagian subbabnya kita memakai heading 3. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ini juga kita rapikan, tab 2 kali, lalu seperti itu sampai pada file terakhir. Lakukan hal yang sama sesuai dengan itu bagian bab atau subbab atau sub-subbabnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tabel. Nah, tabel ini kita masukkan pada naskah di atas tadi. Langsung saja kita salin. Kita naik lagi ke atas. Kita taruh di sesuai perintah. Kita letakkan pada, nah di sini kita enter, habis itu kita masukkan. Nah, apabila sudah seperti ini, kita akan atur sesuai dengan pedoman skripsi Fakultas Ekonomi. Langsung aja kita masuk ke tabel desain, lalu borders, pilih borders and shading, kita pilih yang non, lalu kita pilih yang ini dan ini, lalu oke. Nah, apabila sudah seperti ini, kita tinggal blok saja pada bagian ini. Kita pilih border lagi, kita pilih yang bottom. Nah, sudah.
tinggal kita rapikan saja. Kita edit menggunakan insert caption. Kita pilih tabel karena kita akan menggunakan tabel. Nah, kita masukkan ringkasan tentang ekonomi hijau, lalu kita pilih oke. Nah, bila sudah seperti ini, kita ganti saja fontnya 12, lalu bold, warnanya hitam. Nah, apabila sudah, tampilannya akan seperti ini. Terus kita akan memasukkan tabel kedua. Untuk tabel kedua juga sama. Nah, kita rapikan lagi seperti tadi menggunakan font Times New Roman 12 bold. Kita hilangkan garis miringnya, terus kita warna hitam. Nah, apabila sudah seperti ini artinya sudah. Lanjut, kita akan memasukkan gambar pada kolom ini. Kita akan mengambil gambarnya yang pertama terlebih dahulu. Nah, ini gambarnya, kita salin, terus kita lanjut lagi ke sini. Nah, di sini sudah ada, kita taruh di sini, kita masukkan gambarnya. Nah, terus kita format dengan ukuran 5x5. Terus kita pilih yang top and bottom, terus kita tengahkan, lalu kita insert caption. Seperti tadi, bedanya kita akan menggunakan gambar. Nah, ini itu gambar ilustrasi ekonomi hijau. Kita pilih ini terlebih dahulu lagi. Nah, below, terus kita setting ini menggunakan ini, lalu style, terus nah 12 ukurannya. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk gambar yang kedua sama seperti tadi caranya. Nah, apabila yang gambar kedua telah disesuaikan, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan merapikan tulisan-tulisan ini menggunakan rata kanan kiri. Sebelumnya kita akan buat terlebih dahulu. Nah, setelah dirapikan, kita akan membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Langsung saja kita akan membuat halaman baru di sini, dan kita akan insert lalu pilih blank page. Nah, di sini langsung saja kita ke menu preferences, kita pilih level of contents, kita pilih yang saja pilih nomor 1. Nah, di sini sudah seperti ini hasilnya untuk daftar isi.
Nah, selanjutnya untuk daftar tabel sama seperti tadi, kita ke menu referensi, selalu pilih yang ini, lalu kita pilih ini, lalu oke. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu untuk daftar gambar pun juga sama, kita ke sini, namun bedanya kita pilih yang gambar 1.1, lalu oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tanda tangan pada halaman persetujuan pembimbing skripsi. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada nama dosen pembimbing, terus skripsi ini disetujui pada tanggal berapa, dosen pembimbing 1 namanya siapa, dan juga nanti akan ada tanda tangannya. Sama seperti pembimbing 1, pembimbing 2 jurusan seperti itu, lalu mengetahui ketua jurusan pada fakultas ekonomi ini. Nah, langsung saja saya akan memberikan tutorialnya. Nah, di sini saya sudah memiliki lembar baru ya teman-teman. Langsung saja saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara membuat tampilan seperti tadi untuk tanda tangannya pembimbing skripsi. Langsung saja kita akan menggunakan menu tabel. Kita akan masuk ke menu insert dan pilih tabel. Kita akan menggunakan 2x3 seperti ini tampilannya. Langsung saja kita masukkan dosen pembimbing, lalu 1, nama dosen pembimbing 1, terus kita bawahnya kita tulis nama dosen pembimbing 2. Lalu pada bagian ini kita kasih skripsi ini disetujui pada tanggal terus titik, terus kita kasih tanggal berapa terserah kita, itunya dulu saya kasih titik-titik dulu, lalu kita pilih ini, kita blok, kita pilih borders, terus pada. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya untuk tanda tangan dosen skripsi kita pilih metode lagi menggunakan ukuran 3x3. Sama seperti tadi, sebelumnya kita akan memasukkan tanggalnya terlebih dahulu, misalnya Magelang 21 Juni 2025. Lalu kita kasih dosen pembimbing 1, kita enter 4 kali, kita kasih space untuk tanda tangannya beliau, nanti kita kasih di sini nama dosen pembimbing 1 dan NIP beliau, misalnya ini kita kasih ini terlebih dahulu. Untuk tanda tangan dosen pembimbing 2 sama seperti tadi caranya. Terus NIP beliau. Nah, apabila sudah seperti ini tampilannya, kita bisa blok terlebih dahulu, kita ke menu table layout, kita pilih yang ini. Nah, apabila sudah seperti ini, kita akan menghapus bordernya, kita pilih border. Nah, kita akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yang menu tanda tangan ketua jurusan sama seperti tadi, bedanya kita menggunakan satu tabel saja. Kita perkecil terlebih dahulu, lalu kita taruh di tengah. Nah, seperti ini. Kita ke home, kita pilih ini terlebih dahulu, kita terus ketik mengetahui ketua jurusan manajemen fakultas ekonomi Universitas Tidak. Selanjutnya untuk tanda tangan kita kasih space 4. Itu juga kita kasih nama ketua jurusan dan MIP di mana. Nah, sama seperti tadi kita blok, kita pilih ini, lalu kita desain, kita pilih. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk halaman pengesahan pengunci skripsi sama seperti ini cara membuatnya. Cara membuat teman-temannya sama seperti pada halaman pembimbing skripsi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menyisipkan gambar pada halaman cover
skripsi. Langsung saja kita ke menu insert, dan kita pilih pictures untuk cari logonya. Lalu kita sebentar, ada terjadi kesalahan dengan size 5. Terus kita pilih yang ini, kita taruh di, kita sesuaikan. Nah di sini, lalu kita nah sudah seperti inilah caranya. Selanjutnya kita akan membuat penomoran halaman. Sebelumnya kita klik 2 kali di sini, lalu kita bentuk seperti ini. Kita pilih page number, klik button page, terus pilih yang page number 2. Nah untuk menghilangkan ini kita checklist di difference ini, lalu kita pilih ini lagi, kita pilih ke ini, lalu yang ini, terus oke. Selanjutnya kita lepas terlebih dahulu, kita letakkan kursor di belakang tulisan halaman ini, terus ke menu layout, terus kita pilih klik, kita pilih next page. Nah setelah itu kita klik 2 kali di sini sehingga muncul seperti ini, lalu kita pilih checklist ini. Nah jika sudah seperti ini maka sudah. Nah untuk bagian halaman bab ini kita ganti dengan nomor 1, 2, 3. Sebelumnya kita akan taruh kursor di ujung tulisan bab, terus kita pilih break, kita pilih page 6, next page, lalu kita hapus terlebih dahulu. Nah jika sudah, kita ke menu, kita klik 2 kali di sini, lalu kita pilih page number, terus kita pilih format. Nah di sini kita pilih angka 1, 2, 3. Jika sudah seperti ini kita oke. Nah tampilannya akan seperti ini. Nah ini kita update di daftar isinya ya teman-teman. Kita pilih update entire table, kita oke. Nah di sini sudah berubah ya halamannya. Kita ubah ininya terlebih dahulu dengan Roman dan 12. Nah sudah, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan mengatur spasi pada naskah ini, pada bagian cover sampai dengan lembar pengesahan menggunakan spasi 1. Kemudian untuk daftar isi dengan spasi, daftar isi sampai daftar gambar dengan spasi 1,5. Dan selanjutnya untuk bab ini kita menggunakan spasi 1. Untuk subbab dan isinya itu menggunakan spasi 2. Gunakan spasi 2 dan lanjutkan pada bab berikutnya dengan langkah yang sama. Nah selanjutnya kita akan melakukan citasi menggunakan Mendeley. Nah, sebelumnya saya sudah mencari beberapa jurnal dalam Google Scholar. Nah di sini sudah ada, terus kita akan masukkan atau kita citasikan pada naskah di atas. Langsung saja kita salin, kita masukkan pada kolom di atas. Nah setelah kita masukkan ini, kita akan melakukan citasi. Kita pergi ke menu references, lalu kita pilih insert citation, lalu kita masukkan nama author atau judulnya. Nah jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini, ada nama itunya ya. Nah kita rapikan saja. Nah untuk selanjutnya caranya juga seperti itu.
Nah, jika sudah, kita akan membuat daftar pustaka dari citasi yang kita lakukan tadi. Pustaka berdasarkan citasi yang telah kita lakukan, yaitu kembali ke menu referensi, lalu kita insert bibliografi. Nah, ini dia citasi yang telah kita rapikan. Nah, itu cara-caranya untuk membuat daftar pustaka berdasarkan yang telah kita gunakan tadi. Lalu kita ke menu ke daftar isi, kita update karena ada tambahan halaman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Itulah tutorial yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan dan see you next video.